Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel ini, yang sedikit menceritakan tentang tokoh-tokoh sufi yang patut kita jadikan tauladan dan pembelajaran untuk lebih mendekatkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada ulasan berikut ini, saya akan menceritakan salah seorang tokoh sufi wanita yang sangat terkenal di dunia Islam. Kisah ini diambil dari berbagai sumber untuk menambah wawasan kita dalam menggali sejarah sufisme. Adapun sumber-sumber lain masih banyak yang menceritakan tentang biografinya. Tokoh ini lebih dikenal dengan nama Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah dikenal juga dengan nama Rabi'ah Basri adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah. Rabi'ah al-Adawiyah dikenal juga dengan nama Rabi'ah Basri. Ia adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kesucian dan kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah merupakan maulad dari klan Al-Atik suku Qais bin Adi, di mana ia terkenal dengan sebutan Al-Kasyah. Ia dikenal sebagai seorang sufi wanita yang zuhud, yaitu tidak tertarik kepada kehidupan duniawi. Sehingga ia mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'ah diperkirakan lahir antara tahun 713 sampai 717 Masehi atau 95 sampai 99 Hijriah di kota Basrah, Irak dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi, 185 Hijriah. Nama lengkapnya adalah Rabi'ah binti Ismail al-Adawiyah al-Basriyah. Rabi'ah merupakan sufi wanita beraliran Sunni pada masa dinasti Umayyah yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan dan zahidah, yang mengabdikan dirinya untuk penelitian hukum kesucian yang sangat takut dan taat kepada Tuhan. Rabi'ah al-Adawiyah dijuluki sebagai The Mother of the Grand Master atau ibu para sufi besar karena kezuhudannya. Ia juga menjadi panutan para ahli sufi lain seperti Ibnu al-Farid dan Dunnun al-Misri. Kezuhudan Rabi'ah juga dikenal hingga ke Eropa. Hal ini membuat banyak cendekiawan Eropa meneliti pemikiran Rabi'ah dan menulis riwayat hidupnya. Para cendekiawan seperti Margaret Smith, Masignon, dan Nicholson. Rabi'ah dilahirkan dari keluarga yang sangat miskin dan merupakan anak keempat dari 4 bersaudara, sehingga ia dinamakan Rabi'ah yang berarti anak keempat. Ayahnya bernama Ismail. Ketika malam menjelang kelahiran Rabi'ah, keadaan ekonomi keluarga Ismail sangatlah buruk sehingga ia tidak memiliki uang dan penerangan untuk menemani istrinya yang akan melahirkan. Beberapa hari setelah kelahiran Rabi'ah, Ismail bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya dia berkata pada Ismail agar jangan bersedih karena anaknya, Rabi'ah, akan menjadi wanita yang mulia. Sejak kecil Rabi'ah sudah dikenal sebagai anak yang cerdas dan taat beragama. Beberapa tahun kemudian, ayahnya, Ismail, meninggal dunia kemudian disusul oleh ibunya, sehingga Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya menjadi anak yatim piatu. Ayah dan ibunya hanya meninggalkan harta berupa sebuah perahu yang kemudian digunakan Rabi'ah untuk mencari nafkah. Rabi'ah bekerja sebagai penarik perahu yang menyeberangkan orang dari tepi sungai Dajlah ke tepi sungai yang lain. Sementara ketiga saudara perempuannya bekerja di rumah menenun kain atau memintal benang. Ketika kota Basrah dilanda berbagai bencana alam dan kekeringan akibat kemarau panjang, Rabi'ah dan ketiga saudara perempuannya memutuskan untuk berkelana. Dalam pengembaraannya, Rabi'ah terpisah dengan ketiga saudara perempuannya sehingga ia hidup seorang diri. Pada saat itulah Rabi'ah diculik oleh sekelompok penyamun kemudian dijual sebagai hamba sahaya seharga 6 dirham kepada seorang pedagang. Pedagang yang membeli Rabi'ah sebagai hamba sahaya memperlakukannya dengan kejam, sehingga Rabi'ah harus selalu bekerja keras sepanjang hari. Dalam suatu malam, Rabi'ah bermunajat kepada Allah jika ia dapat bebas dari perbudakan maka ia tak akan berhenti sedikit pun beribadah. Ketika Rabi'ah sedang berdoa dan melakukan sholat malam, pedagang yang menjadi majikannya itu dikejutkan oleh sebuah lentera yang bergantung di atas kepala Rabi'ah tanpa ada sehelai tali pun. Cahaya bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah itu. Cahaya yang bagaikan lentera yang menyinari seluruh rumah itu merupakan cahaya sakinah, diambil dari bahasa Ibrani yaitu, sekinah, yang berarti cahaya rahmat Tuhan, dari seorang muslimah suci. Melihat peristiwa tidak biasa yang terjadi pada Rabi'ah, pedagang itu menjadi ketakutan dan keesokan harinya membebaskan Rabi'ah. Sebelum Rabi'ah pergi, pedagang itu menawarkan Rabi'ah untuk tinggal di Basrah. Dan ia akan menanggung segala keperluan dan kebutuhan Rabi'ah, namun karena kezuhudannya, Rabi'ah menolak dan sesuai janjinya jika ia bebas, maka Rabi'ah akan mengabdikan hidupnya hanya untuk beribadah.
Setelah bebas sebagai hamba sahaya, Rabi'ah pergi mengembara di padang pasir. Setelah beberapa saat tinggal di padang pasir, ia menemukan tempat tinggal. Di tempat itulah ia menghabiskan seluruh waktunya beribadah kepada Allah. Rabi'ah juga memiliki majelis yang dikunjungi banyak murid. Majelisnya itu juga sering dikunjungi oleh zahid-zahid lain untuk bertukar pikiran. Di antara mereka yang pernah mengunjungi majelis Rabi'ah adalah Malik bin Dinar, Sufyan as-Sauri, dan Syakik al-Balhi. Rabi'ah hanya tidur sedikit di siang hari dan menghabiskan sepanjang malam untuk bermunajat sehingga ia dikenal sebagai pujangga dengan syair-syair cintanya yang indah kepada Allah. Rabi'ah telah terkenal karena kecerdasan dan ketaatannya ke pelosok negeri sehingga ia menerima banyak lamaran untuk menikah. Di antara mereka yang melamarnya adalah Abdul Wahid bin Zaid, seorang teolog dan ulama. Muhammad bin Sulaiman al-Hashimi, seorang amir dari dinasti Abbasiyah yang sangat kaya, juga seorang gubernur yang meminta rakyat Basrah untuk mencarikannya seorang istri dan penduduk Basrah bersepakat bahwa Rabi'ah adalah orang yang tepat untuk gubernur tersebut. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa Hasan al-Basri, seorang sufi besar dan sahabat Rabi'ah, juga meminangnya, namun hal itu masih diragukan kebenarannya mengingat Hasan al-Basri meninggal 70 tahun sebelum kematian Rabi'ah. Rabi'ah menolak seluruh lamaran itu dan memilih untuk tidak menikah. Rabi'ah memilih untuk tidak menikah karena ia takut tidak bisa bertindak adil terhadap suami dan anak-anaknya kelak karena hati dan perhatiannya sudah tercurahkan kepada Allah. Tidak ada satupun di dunia ini yang dicintai Rabi'ah kecuali Allah. Sehingga atas dasar itulah, Rabi'ah memutuskan untuk tidak menikah hingga akhir hidupnya. Sejarah sekembalinya Rabi'ah dari Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, kesehatan Rabi'ah mulai menurun. Ia tinggal bersama sahabatnya, Abdah binti Abi Syawal, yang telah menemaninya dengan baik hingga akhir hidupnya. Rabi'ah tak pernah mau menyusahkan orang lain, sehingga ia meminta kepada Abdah untuk membungkus jenazahnya nanti dengan kain kafan yang telah ia sediakan sejak lama. Menjelang kematiannya, banyak orang-orang saleh ingin mendampinginya, namun Rabi'ah menolak. Rabi'ah diperkirakan meninggal dalam usia 83 tahun pada tahun 801 Masehi, 185 Hijriah dan dimakamkan di Basrah, Irak. Ketika menjadi hamba sahaya, Rabi'ah mengembangkan aliran sufi yang berlandaskan seluruh amal ibadahnya atas dasar cinta kepada ilahi tanpa pamrih atas pahala, surga atau penyelamatan dari azab neraka. Rabi'ah terkenal dengan metode cintanya kepada Allah atau Al-Mahabbah, artinya cinta tanpa pamrih dan kedekatan dengan Tuhan. Perkataan mistik Rabi'ah menggambarkan kesalehan dirinya, dan banyak di antara mereka yang menjadi kiasan atau kata-kata hikmah yang tersebar luas di wilayah-wilayah negara Islam. Rabi'ah al-Adawiyah terkenal zahid yaitu tak tertarik pada harta dan kesenangan duniawi dan tak pernah mau meminta pertolongan pada orang lain. Ketika ia ditanya orang mengapa ia bersikap demikian, Rabi'ah menjawab, "Saya malu meminta sesuatu pada dia yang memilikinya, apalagi pada orang-orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki kepadaku dan kepada mereka yang kaya. Apakah dia yang memberi rezeki kepada orang yang kaya, tidak memberi rezeki kepada orang-orang miskin? Sekiranya dia menghendaki begitu, maka kita harus menyadari posisi kita sebagai hambanya dan haruslah kita menerimanya dengan hati ridho atau senang." Berbeda dari para zahid atau sufi yang mendahului dan sezaman dengannya, Rabi'ah dalam menjalankan tasawuf itu bukanlah karena dikuasai oleh perasaan takut kepada Allah atau takut kepada nerakanya. Hatinya penuh oleh perasaan cinta kepada Allah. Para ulama tasawuf memandang Rabi'ah sebagai tonggak penting perkembangan tasawuf dari fase dominasi emosi takut kepada Allah menuju fase dominasi atau mengembangkan emosi cinta yang maksimal kepadanya. Tingkat kehidupan zuhud yang tadinya direntangkan oleh Hasan al-Basri sebagai ketakutan dan pengharapan kepada Allah, telah dinaikkan maknanya oleh Rabi'ah sebagai zuhud karena cinta kepada Allah. Rabi'ah telah membuka jalan makrifat ilahi sehingga ia menjadi teladan bagi para cendekiawan muslim, seperti Sufyan at-Tawri, Rabah bin Amr al-Qaisi, dan Malik bin Dinar. Ajaran-ajaran Rabi'ah tentang tasawuf dan sumbangannya terhadap perkembangan sufisme dapat dikatakan sangat besar. Sebagai seorang guru dan penuntun kehidupan sufistik, Rabi'ah banyak dijadikan panutan oleh para sufi dan secara praktis penulis-penulis besar sufi selalu membicarakan ajarannya dan mengutip syair-syairnya sebagai seorang ahli tertinggi. Di antara mereka adalah Abu Talib al-Makki, As-Surawandi, dan teolog muslim, Al-Ghazali yang mengacu pada ajaran-ajaran Rabi'ah sebagai doktrin-doktrin dalam sufisme.
Cinta murni kepada Tuhan adalah puncak tasawuf Rabi'ah. Syair-syair kecintaannya kepada Allah kemudian banyak keluar dari ucapan sufi-sufi besar seperti Fariduddin Al-Attar, Ibnu Fardi, Al-Hallaj, Ibnu Arabi, Jalaluddin Rumi telah dimulai lebih dahulu oleh Rabi'ah. Ini bunyi syairnya, aku cinta padamu dua macam cinta. Cinta rindu dan cinta karena engkau berhak menerima cintaku. Adapun cinta karena engkau, hanya engkau yang aku kenal. Tiada yang lain. Adapun cinta karena berhak menerimanya, agar engkau bukakan aku hijab, supaya aku dapat melihat engkau. Ujian atas dua perkara itu bukanlah bagiku, ujian atas dua perkara itu adalah bagimu sendiri. Al-Ghazali memberikan pendapatnya tentang syair Rabi'ah itu. Menurut Al-Ghazali, yang dimaksud dengan cinta kerinduan adalah cinta akan Allah karena nikmatnya di atas dirinya. Karena Allah telah menganugerahinya hidup sehingga ia dapat menyebut namanya, dan cinta kedua, yaitu cinta karena Allah berhak menerimanya, ialah cinta karena menyaksikan keindahan Allah dan kebesarannya yang kian hari kian terbuka baginya. Maka itulah cinta yang setinggi-tingginya. Dalam syair yang lain, Rabi'ah berkata, ku jadikan engkau teman bercakap dalam hidupku. Tubuh kasarku biar bercakap dengan yang duduk. Isimku biar bercengkrama dengan tolanku. Isi hatiku hanyalah tetap engkau sendiri. Tujuan Rabi'ah yaitu kepada Tuhan karena Tuhan, bukan kepada Tuhan karena mengharap. Sehingga ia menuliskan lagi syair seperti ini. Ya ilahi, jika sekiranya aku beribadah kepada engkau karena takut akan siksa neraka, maka bakarlah aku dengan nerakamu. Dan jika aku beribadah kepada engkau karena berharap akan masuk surga, maka haramkanlah aku daripadanya. Tetapi jika aku beribadah kepada engkau hanya karena semata-mata karena kecintaanku kepadamu, maka janganlah, ya ilahi, engkau haramkan aku melihat keindahanmu yang azali.